Shalom Sobat Trups yang terkasih, salam sejahtera untuk Anda semua. Saudara-saudariku yang terkasih, pernahkah Anda berpikir, mengapa ya kita harus doa rosario? Mari kita bahas sejenak soal ini bersama saya, Suster Skolastika Putri Karmel. Saudara-saudariku yang terkasih, Sobat Trups dimanapun Anda berada, rosario itu adalah suatu bentuk doa yang ada di dalam gereja Katolik yang banyak diperkenalkan oleh Santo Dominikus pada abad yang ke-12. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, mengapa kita berdoa kepada Bunda Maria? Saya mau tanya nih kepada Anda, pernah tidak Anda minta doa kepada seseorang? Misalnya kepada romo, kepada suster, kepada orang tua atau siapapun. Tolong dong doakan saya, begitu kan? Nah, kalau Anda pernah minta doa sama orang dan Anda percaya kepada orang yang mendoakan Anda itu, betapa tentunya kita lebih percaya lagi kepada Bunda Maria. Karena Bunda Maria itu adalah bundanya Yesus yang jelas-jelas bahkan ketika kita melihat dalam Injil, dalam perjamuan pernikahan di Kana, di situ Bunda Maria menyampaikan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Dan disitulah Yesus melakukan mujizat pertamanya. Jadi saudara-saudariku, kalau bahkan sama orang-orang biasa saja nih kita mau minta doa, betapa tentu lebih tepat lagi kita minta doa kepada Bunda Maria yang tidak lain adalah Bunda Allah atau Bunda Tuhan kita. Apa betul Maria itu Bunda Tuhan? Saudara-saudariku, dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 43, waktu itu digambarkan Bunda Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Ketika itu dikatakan dalam Injil Lukas, Elisabet yang sedang mengandung Santo Yohanes Pembaptis dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya ulang ya, Elisabet saat itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dalam keadaan dipenuhi Roh Kudus, Elisabet menyapa Maria sebagai Bunda Tuhanku. Jadi apa artinya ini saudara-saudariku? Bahkan Roh Kudus sendirilah yang mengajarkan kepada kita bahwa Bunda Maria adalah Bunda Tuhan. Dan kalau kita doa rosario, dalam 3 biji yang pertama tentu Anda ingat kita menyapa Maria sebagai pertama, salam Putri Allah Bapa. Karena dia adalah Putri Allah Bapa, dia adalah masterpiece ciptaan Allah. Kemudian yang kedua dikatakan salam Bunda Allah Putra karena dia adalah Bunda Tuhan Yesus. Dan yang ketiga dikatakan mempelai Roh Kudus. Jadi saudara-saudariku, Bunda Maria adalah mempelai Roh Kudus. Artinya apa? Di mana ada Bunda Maria, di situ tentu ada Roh Kudus. Jadi saudara-saudariku, sungguh tidak salah jika kita berdoa kepada Bunda Maria karena dia adalah Bunda Tuhan kita dan mempelai Roh Kudus. Nah, saudara-saudariku, Bunda Tuhan itu artinya apa? Bunda Kepala Gereja. Yesus Kristus adalah Kepala Gereja dan kita tubuhnya. Nah, Bunda mana sih yang baik? Melahirkan kepalanya saja. Bunda yang baik tentu akan melahirkan kepala dan tubuhnya lengkap, betul tidak? Jadi artinya saudara-saudariku, mari kita meneladani Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya kepada Bunda Maria, membiarkan dirinya digendong Bunda Maria, membiarkan dirinya dituntun Bunda Maria, dan dengan demikian maka Bunda Maria yang telah melahirkan Yesus Kristus akan melahirkan kita juga anggota tubuh Kristus ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, lalu mungkin kita bertanya-tanya, oke, kita mau meneladani Yesus, membiarkan diri digendong Bunda Maria, membiarkan diri dituntun Bunda Maria. Lalu caranya bagaimana? Nah, rosario inilah salah satu jawabannya. Jadi itulah jawaban mengapa kita perlu berdoa rosario. Agar kita bisa semakin dekat dengan Tuhan dan kita menyerahkan diri ke Bunda Maria karena kita mau meneladani Yesus sendiri. Dan dalam doa rosario, kita dihantar pada misteri-misteri kehidupan Kristus. Kita tahu ada peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, peristiwa terang. Dalam setiap peristiwa itu, kita dihantar untuk semakin mengenal Kristus,
untuk mengalami misteri-misteri kehidupannya. Jadi di sini kita lihat ketika kita berdoa kepada Bunda Maria tidak akan menahan kita hanya berhenti sampai di dirinya. Tapi Bunda Maria akan membawa kita justru semakin dekat dengan Tuhan. Setiap untaian rosario itu akan membuat kita keep kontak dengan Tuhan. Karena itu adalah doa yang terus berkelanjutan. Membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan percayalah saudara-saudariku, Bunda Maria, Bunda yang baik, akan selalu membawa kita kepada Yesus sebagaimana yang telah ia lakukan sepanjang hidupnya. Ketika Bunda Maria melahirkan Yesus di Betlehem, maka pada saat itu yang hadir menemui Yesus bukan hanya Yosef dan Maria, tetapi juga para gembala, 3 raja, dan masih banyak lagi. Marilah berdoa rosario, marilah semakin dekat dengan Tuhan bersama Bunda Maria. Tuhan memberkati.